warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas sebuah soal atau contoh soal tentang materi Kirchhoff Voltage Law, dimana sebelumnya sudah pernah kita pelajarin materi tentang bagaimana rumus-rumus dan penggunaan rumusnya pada rangkaian loop tertutup ya dari rumus Kirchhoff Voltage Law. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membahas lagi sebuah contoh soal yang mana terdapat dua buah loop ganda ya. Jadi di sini ada dua buah loop ya, dua buah loop di mana loop pertama ya itu terdapat sebuah baterai sumber dengan tegangan 9 volt, kemudian resistansi 2 ohm, kemudian sebuah resistansi nilainya 6 ohm. Kemudian untuk loop yang kedua atau terdapat baterai ya, sumber tegangan 5 volt, resistansinya 12 ohm ya. Kemudian satu lagi ada yang 4 ohm. Nah, seperti ketentuan yang sudah kita pelajari, bahwasannya sebuah rangkaian loop tertutup ini bisa diselesaikan dengan rumus atau teorema KVL ya, Kirchhoff Voltage Law, dengan syarat harus mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Ya, yang pertama apa kaidahnya? Kaidah yang pertama adalah kita tentukan dulu arah arusnya. Nah, pada kali ini kita sudah coba menentukan arah arusnya adalah searah arah jarum jam ya. Nah, kemudian untuk mempermudah loopnya juga kita buat searah jarum jam. Kemudian untuk yang rangkaian loop di bawahnya itu arah arusnya ya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah, kemudian loopnya juga sama ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi loop 1 dengan loop 2 itu berlawanan ya, berlawanan. Tapi nanti di sini di ini pertemuan antara kedua loop tadi, searah dia ya, sama-sama seperti ini arahnya. Makanya nanti di sini ini adalah I total dari I1 dan I2. Jadi nanti kita akan cari berapa I totalnya yang mengalir pada kabel atau penghantar di sini ya. Oke. Mari kita gunakan persamaan Kirchhoff Voltage Law atau KVL atau hukum Kirchhoff 2 yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Jadi kita sudah tentukan arah arusnya dan arah loopnya. Makanya yang kedua adalah kita tentukan tanda positif atau tanda negatif pada tiap persamaan tadi ya, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu ada aturan arus dan ada aturan tegangan. Nah, kita lihat kembali tadi di rangkaian ya, di rangkaian yang ya, ini kita besarkan biar kelihatan. Oke, jadi kita lihat di sini ya, arah loop yang pertama atau loop atas ya, kita lihat adalah arahnya searah dengan arah jarum jam. Begitu juga dengan arah arusnya. Nah, maka kita bisa buat persamaannya. Kita lihat tanda-tandanya, apakah nanti untuk sigma E nya bersifat negatif atau bersifat negatif itu dari mana, dan di sini kita sudah buat sifatnya adalah negatif. Nah, negatif itu gimana? Nah, ketentuannya kemarin adalah karena arah arus, arah loop ya sudah ditentukan,
Dan ketika arah arus dan arah loopnya ya bertemu dengan negatif lebih dahulu ya, negatif dari sumber, maka ya sumbernya atau E-nya akan bernilai negatif. Maka di sini ada E1-nya bernilai negatif. Kemudian aturan untuk arus ya pada resistansi R1 dan R2 itu adalah jika arah arus dan arah loop itu sama atau searah, maka tandanya akan bersifat positif. Maka IR1 dan IR2 ya itu sama-sama nilainya positif. I1R1 dan I1R2 itu nilainya positif. Jadi persamaannya sesuai dengan hukum Kirchhoff-Voltage Law ya, atau hukum Kirchhoff 2 itu persamaannya menjadi minus E1 plus I1R1 plus I1R2. Ini untuk yang loop atas ya. Nah, langsung kita masukkan nilainya masing-masing, dimana tadi E1 adalah 9 volt, maka jadi minus 9 volt. Kemudian I1 yang mau kita cari ya, R1 tadi nilainya 2, maka I1 kali 2 plus I1 dikali 6, karena R2 nya tadi nilainya 6. Nah, kemudian minus 9 ditambah 8 I1. 8 I1 dari mana? Ya, ini penjumlahan dari 2 I1 dan 6 I1. Jadi totalkan menjadi 8 I1 karena dia nilainya sejenis ya. Persamaan sejenis. Nah, kita mencari I1-nya tinggal dibagikan saja. Ini menjadi I1 9/8. Ya, 9/8 ini didapat dari 9 kita geser ke kanan dari tanda sama dengan menjadi nilainya positif, dan I1-nya tadi ada 8, maka untuk mencari I1 adalah 9/8. Jadi I1-nya adalah 1,125 ampere. Nah, ini untuk yang loop atas. Sekarang kita cari loop yang bawah ya. Loop yang bawah itu adalah ya, kita lihat tadi gambarnya ya. Loop yang bawah adalah ini, dimana loopnya itu dan arah arusnya berlawanan dengan arah gerakan jarum jam ya. Nah, tapi kita lihat juga aturannya, aturan arus dan aturan tegangannya, dimana E2 ya itu kalau sesuai dengan arah loop dan arah arusnya nanti akan bernilai negatif. Kenapa? Ini karena dia pertemuan pertamanya adalah ya kutub negatifnya ya, kutub negatifnya. Nah, kemudian jadi tanda E2 adalah minus ya, negatif. Kemudian untuk arus di R3 dan R4 bernilai positif. Kenapa? Karena ya arah arus dan arah loopnya searah, satu jalan. Oke. Jadi I2 di R3 ya, tegangan jepit di I2 R3 nya itu nilainya positif ya. Kemudian sama di arus I2 di R4 nya juga nilainya positif. Oke, jadi kita tinggal masukkan angkanya masing-masing. E2 tadi nilainya bukan 9 ya, ini tadi 5 ini ya, 5 ya. Kemudian R3 nya nilainya 12 ya, ini mengganggu, ini apa ini ya, tapi nggak apa-apa, kita teruskan. I2 nya kita cari, R3 nya 12, R4 nya nilainya 4, jadi sama, nanti bisa dijumlahkan seperti yang tadi di atas. 12 tambah 4 jadinya 16, 16 I2 ya. 5 minus 5 tambah 16 I2 sama dengan 0. Jadi I2 adalah 5 dibagi 16. Dapatnya untuk I2 adalah 0,3125 ampere. Maka I total ya, I yang di tengah tadi ini di sini, ini adalah 1,125 plus 0,3125 sama dengan 1,4375 ampere. Nah, kita buktikan
ya dengan rangkaian sirkuit UZ, hasilnya nanti akan didapat memang tidak sama persis ya, karena kalau yang dihitungan secara matematis itu kan memang hitungan ideal ya. Kita sudah jelaskan di awal-awal kemarin bahwasanya secara matematis itu memang hitungan ideal rumusnya. Nah, sementara yang di sirkuit UZ ini sudah ada ketentuan atau perhitungan-hitungan rugi-rugi daya, rugi-rugi panas, dan rugi-rugi di kabelnya sudah diperhitungkan. Jadi nilainya tidak sama persis tapi mendekati ya, mendekati. Nah, kita lihat tadi di I1-nya adalah 1,125 ya. Nih. Nah, sementara di sini di aplikasi adalah 1,1. Kemudian I2-nya adalah 0,3125 ya, atau 312,5 ya. Nah, di sini di aplikasi nilainya adalah 311,5. Jadi selisihnya 0,01 ya. Itu masih kecil. Nah, kemudian I totalnya adalah 1,4375. Nah, di sini di perhitungan secara sirkuit wizard ya, dengan aplikasi sirkuit wizard itu 1,42 ampere. Jadi mendekati ya, tidak terlalu jauh bedanya. Jadi berarti hitungan kita secara matematis dan prakteknya secara simulasi tidak jauh berbeda hasilnya. Jadi demikian. Silahkan diperhatikan cara penggunaannya, bisa dicoba sendiri untuk aplikasi sirkuit wizard. Jadi nanti setelah digambar rangkaiannya ya, digambar rangkaiannya seperti ini, bisa dicobakan berapa nilainya, arah arusnya kemana ya, ini sudah kelihatan arah arusnya. Ini kalau normalnya ya, tapi kita mau lihat arah arusnya, arah loopnya seperti ini ya. Jadi betul-betul di tengah ini adalah pertemuan dua buah arus loop ya, arah arus dari loop atas dan arah arus dari loop bawah. Makanya ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 ya, bahwasanya arus masuk ini di sini kan masuk nih ya, masuk sama dengan arus keluar ya, arus keluarnya ini dia, ini masuk di sini ya. Makanya di sini adalah total penjumlahan dari I1 dan I2. Oke, jadi demikianlah penjelasan ringkas penggunaan rumus Kirchhoff 2 ya, pada sebuah rangkaian loop tertutup untuk mencari arus dan tegangannya. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.